Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabat semua yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman komputer bahasa C#. Materi yang diajarkan sama praktisi industri Pak Hartono. Wah, ilmunya luar biasa. Yuk sobat, kita ikuti yuk videonya. Makasih. Kita masuk ke week 4 ya untuk distributed application praktek. Jadi kita sekarang praktek kedua ya untuk distributed application ya. Terus sebenarnya kita cuma itu sih nambahin yang minggu lalu sih. Nambahin untuk menu login sama beberapa actionnya di tabelnya, update, delete, create. Saya coba dokumentasi dulu ya. Oke, kita sekarang masuk ke week 4. Jadi kita praktikum menggunakan action CRUD ya teman-teman ya. Create, update, create, read, update, delete. Create itu insert data, read itu membaca datanya, untuk update itu dia edit datanya, terus delete, delete datanya. Jadi kita ada 4 action ya yang kita pelajari sekarang ya. Jadi ini penting banget di dunia pemrograman. Kalau mau jadi programmer, at least harus tahu ini dan harus bisa ini. Jadi ini penting banget. Jadi kalau bisa perhatikan dari awal sampai akhir ya. Jadi ini foundation banget, harus kalian pahami. Jangan sampai miss ya. Kalau bisa jangan miss. Oke, yang pertama kita bahas masalah CRUD-nya itu apa ya. Jadi CRUD itu sebenarnya singkatan ya. Jadi kita harus paham nih. CRUD itu singkatannya Create, Read, Update, Delete. Nah ini penting banget ya. Foundation kalian nanti misalnya mau jadi software developer ke depannya. Jadi fungsi CRUD ini sebenarnya pasti ada di setiap aplikasi yang nggak mungkin nggak ada ya. Pasti ada di web atau di desktop, semuanya pasti ada. Jadi ini penting banget ya untuk dipahami. Ini untuk desainnya, jadi kita menggunakan sama ya untuk SAML juga ya, yang minggu lalu udah kita bahas sebelumnya. Nah ini untuk sampel dari create-nya. Jadi create itu sebenarnya insert, query insert yang kita lempar dari codingan ke database. Jadi kalau kita mau insert, nah ini insert. Jadi kita pakai itu ya, table absensi. Nah ini untuk insertnya kan ada beberapa field yang harus kita inisiasi ya. Jadi ada ID, nama, name, matkul, create. Jadi ini harus sama dengan parameter yang kita lempar. Jadi untuk ID ini isinya new GUID, nah ini dia random GUID. Jadi ini sama semuanya. Jadi kalau kita menginsert tipe data GUID-nya ini new GUID, jadi random ya, insert ya. Ini yang untuk insert tuh ID-nya random, new GUID, nama juga nih. Nah ini sama nih harus nih. Nama sama yang dilempar tuh harus sama. Jadi jumlahnya harus sama, ya kan? Matkul, nah ini parameternya matkul juga. Nah untuk yang created itu kan isinya date time ya. Nah ini kita pakai query SQL get date. Jadi dia ngambil tanggal yang sekarang ini, tanggal dan jam yang ke execute query-nya. Ya. Nah ini untuk query create, pasti isinya kayak gini untuk create operation.
Ketika udah set parameternya, kan ini ada 3 parameter ya. Kalau dia kan nggak perlu di set ya, karena udah sesuai query di SQL-nya, jadi nggak perlu di set nih untuk new ID sama get date. Jadi yang di set tuh nama, ini sama matkul yang ada itu akeongnya ini ya, add ini parameter. Menunjukkan itu parameter di SQL server atau ada SQL yang lain pun sama. Mau di MySQL segala macam pasti pakai add juga untuk parameter. Jadi untuk parametersnya kita add nih, nama ini isinya apa nih? Nah, absensi nama ya kan. NIM itu isinya apa? NIM ya kan. Nah, kita lempar nih dari codingan ke database. Tapi kita harus isi juga nih parameternya apa nih. Dia jangan nggak boleh kosong ya. Nah, pakai ini ya, pakai dynamic parameter, parameters.add ya. Ntar untuk lempar query-nya pakai ini nih. Yang nanti kita udah bikin sih. Ini sebenarnya eh, execute ini sebenarnya metode yang udah kita bikin di pertemuan kedua ya untuk yang console application. Buat insert ketika dia extract datanya kan kita insert ke database. Nah, sebenarnya sama ini juga nih, query execute ini. Ini kalau execute lebih besar daripada 0, misalnya execute ini kan berhasil ketika returnnya itu kan positif ya. Kalau returnnya negatif, dia pasti returnnya false. Gitu. Jadi insertnya gagal kalau misalnya return itu di bawah 0. Misalnya 0 atau -1 itu sebenarnya returnnya itu return yang fail. Kalau yang lebih besar daripada 0, 1 itu pasti insertnya berhasil. Ini untuk insert ya. Untuk create ya. Create itu insert itu, ingat ya. Nah, kalau read itu kan select. Jadi read itu sebenarnya membaca. Data yang udah kita insert, kita bisa baca, ya kan. Nah, bacanya pakai query juga. Jadi sebenarnya core kan di core sebuah aplikasi kan sebenarnya database. Jadi kalau kita mau munculin data ya kita pasti akses database. Kalau read operation itu sebenarnya dia select. Select itu mengambil data. Contohnya itu buat nge-display data table ya kan di aplikasi atau enggak Kubo box atau enggak apapun itulah yang data yang dibind dari database itu sebenarnya read, query itu select. Nah, dari create itu insert, kalau read itu select. Ini parameternya satu nih ya, ID, ID-nya sebenarnya ID ya kan. Jadi dilemparnya cuma parameter ID doang. Nah, ini untuk metode buat get all beda ya, bukan pakai execute ya. Kalau yang insert kan pakai execute. Kalau get all lah, ini pakai get all. Buat select tuh pakai get all. Get all ini nanti returnnya absensi. Model yang udah kita buat di pertemuan kemarin. Absensi ini. Parameternya apa nih? Query sama parameters. Yang ini, yang ID ini, terus sama command type text. Karena ini kan ke text kan sebenarnya. Seri bintang itu kan text. Nah, ini kalau misalnya absensinya ada, ini kan any nih. Any kan ada ya. Kalau ada, dia absensinya diambil yang row pertama. Karena kalau misalnya select ID ini kan sebenarnya selectnya pasti row-nya pertama kan. Nah, mungkin dia kalau kita where-nya ID yang unik itu pasti hasilnya kan satu kan. Nah, ini berhubung get all ini hasil list ya kita ambil yang row pertama. Karena emang hasilnya emang cuma satu. Kalau kita where itu ID yang unik. Nah, mungkin ada dua. Karena unik kan. Ini untuk create operation ya. Ini untuk yang update operation nih. Tiap update ya pakai update nanti query-nya. Update data, misalnya kita mau set nama ya, nama, NIM, sama matkul mau diedit nih. Jadi kita setnya nih sesuai yang mau yang kita edit. Jadi kalau kita cuma edit nama ya ini nggak perlu ada NIM sama matkul. Jadi kita bisa set set field yang mau diedit. Nah ini ada where, pasti kalau update tuh pasti ada where-nya. Jadi update row yang ID-nya sekian. Where-nya, filternya nih. Pasti ya. Nah, parameter pun sama ya. Dia ada nama, ada ID, ada NIM, ada matkul. Dilembarnya pakai skip juga. Jadi kalau skip itu bisa buat insert sama update sama delete. Jadi bisa buat operation ya untuk skip ini. Kecuali select. Saya pakai get all tadi. Ini untuk yang delete. Nah, delete ini pakai skip juga nih ya. Nah, delete itu harus ada where juga. Jadi kalau misalnya dia nggak ada where ya, ntar semua data kehapus semua. Jadi delete itu harus ada where-nya. Mau where ID yang berapa yang mau di delete. Penting banget nih ya, jangan sampai salah tanpa ada where. Nanti dia coba datanya. Kalau di kampus mungkin saya di praktek mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau di dunia kerja itu fatal banget ya, sampai delete data itu fatal banget.
pasti ntar di SP atau di layoff ya, dipecat kalau misalnya kita salah delete data atau update data atau insert data. Ini harus hati-hati banget menggunakan script ini ya, read update create update dia itu harus benar-benar hati-hati karena data perusahaan itu kan eh, krusial banget ya, jangan sampai ke delete atau ke update gitu. Nanti itu praktikum yang keempat ya, jadi kita sebenarnya enhancement kayak menambahkan itu ya, fungsi-fungsi yang udah kita buat sebelumnya, project yang udah kita buat minggu lalu. Kita nambahin satu itu ya, satu table namanya user isinya ID, username sama password has created. Nah, ID ini kan primary key ya, ini pakai GUID, pakai identifier, unique identifier, dan pakai GUID not null, karena kalau primary key kan nggak boleh null kan, pasti harus ada datanya. Itu yang kita set primary key di situ. Untuk username itu kan varchar, varchar kan lengthnya kan 500, jadi gitu, maksimal length itu 500. Maksimal karakter misalnya nih, karakternya itu misalnya kayak Satria itu kan, Satria kan ada 4 ada 5 ya. Nah, itu masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya username lebih dari 100 huruf, nah itu pasti 500 huruf itu pasti akan error. Ini dibatasi 500. Itu udah paling gede sih, udah paling maksimal banget. Nah, itu password hash. Kalau kita nyimpen password itu nggak boleh langsung disimpan sesuai password yang diinput sama user. Misalnya passwordnya Satria 123 nih, kita nggak boleh nyimpan nih database Satria 123. Harus di hash dulu passwordnya, harus di encrypt dulu. Jadi fatal banget kalau misalnya nyimpen password yang benar-benar diinput sama user. Karena semua orang jadi bisa ngeliat kan passwordnya apa kan. Jadi harus di hash dulu, di encrypt dulu datanya. Jadi nggak boleh langsung disimpan gitu ya. Nah, ini itu created itu date time bentuknya. Date time itu tanggal, tanggal sama jam. Kalau date doang tuh tanggal doang. Kalau time doang ya jam doang gitu. Ini ada 4 field ya kan di users. Nah, kalau mau praktek boleh dibuka nih untuk SQL Server-nya. SQL Server, SQL Server ini boleh dibuka buat nge-create si table-nya. Table kan satu nih, cuma ada dua ya untuk yang absensi sama yang table yang baru ini, users. Ini boleh di login dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita klik kanan di nama database-nya seperti biasa ya, terus new query ya. Baru di copy yang ini. Baru di copy yang ini. Seksi copy di chat ya, chat group ya. Di chat group, nanti tinggal di copy doang, tinggal di execute di sininya. Copy, terus di paste ke sini, terus di execute. Klik yang ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya udah, kalian refresh saya tabelnya, klik kanan, refresh seperti biasa. Nah, kita pastikan itu ada datanya, ada tabelnya maksudnya, users, itu ya. Nah, ini untuk menu login ya kan, kita ada loginnya. Nanti kita tambahin untuk screen login. Terus di sini ada skin register. Kalau misalnya ada login ya, register dulu kan. Nah, ini untuk tampilan main Windows-nya. Nah, ini ada tambahan untuk button ya, create, update, sama delete. Kalau read di mana? Kalau read itu ini nampilin table itu namanya read, membaca data dari database kan, ini namanya read. Read, nah create kan ini, create nambahin field, nambahin data. Kalau update kan dia ngedit, delete itu menghapus. Gitu tuh. Cuma ada tambahan itu doang. Kita coba praktek ya dari awal ya. Buka Visual Studio-nya teman-teman. Terus buka project yang kemarin yang udah kita bahas sebelumnya, yang minggu lalu. Namanya praktikum 3 ya, nggak salah. Ya, praktikum 3 Distributed Application. Ini kalau bisa diikutin ya teman-teman ya, soalnya sayang banget kalau sampai miss atau nggak dapet ilmunya, sayang banget. Karena ini sebenarnya nanti ke depannya kalian pun bakal kayak gini nanti kerjanya. Bakal bikin eh, data, bikin aplikasi. Event itu kalian nanti bakal jadi robotik ya, karena kan jurusannya kan elektronika ya. Misalnya kita bikin robot, itu pun harus ada aplikasinya buat maintain.
Jadi setiap IoT, robotik itu pasti ada aplikasi yang maintain. Device pun kayak di device di perkantoran apa di perusahaan kayak buat kayak kita aplikasi apa untuk alat yang di pabrik itu kan harus pakai juga tuh untuk maintain eh, schedule atau maintain alat-alatnya di mana di pabrik pun pasti ada namanya aplikasi buat maintainnya. Kalau nggak desktop pasti web, kalau nggak mobile kan. Ini sama sebenarnya. Pakai query juga, query database juga. Jadi untuk semuanya harus kita pahami. Itu kita misalnya robot ini ya menyimpan memori nih, misalnya ketika kita set si robot ini nanti bakal maju ke depan, nah kita juga bisa ngeset nih, karena setiap device IoT pasti dia nge-hit API. API nanti kita bahas minggu depan ya. Nah API itu sebenarnya cuma integrasi doang, itu untuk yang nge-set datanya, ya kan, set schedule-nya atau nge-set arah atau gimana pun pasti dari aplikasi. Entah mobile, entah apapun itulah, web atau enggak desktop ini yang ini. Pasti ada untuk itunya, untuk maintain si robotnya. Pasti pakai aplikasi, nggak mungkin enggak. Jadi ini kita pertama kali nambahin folder. Nah, untuk yang minggu lalu kan nggak ada folder helper ya. Sedangkan kalian itu bikin klik kanan di nama projectnya, terus di sini ada new folder. Nah, baru ntar kalian dinamain helper. Helper ini bikin kelas lagi nih. Helper klik kanan di foldernya, terus create class. Nah, class ini isinya password password helper dinamainnya ya. Nah, ini password helper ini isinya ada dua function. Function return string, function return boolean. Untuk yang hash password ini kan sebenarnya kan dia mengubah password yang diinput sama user, terus di encrypt, terus disimpan di database. Jadi, fungsinya ini ya. Jadi nge-hash password yang diinput sama user, sama kalian yang register, terus di hash atau di encrypt. Nah ini caranya ini nih metode ini. Ini kita pakai SH256. Pertama kali kita compute SH256 ini 2 bytes. Nah kalau udah bytes baru di append ya kan, di string builder ini. Nah, ntar kalian ikutin aja nih. Oke, namanya coding tuh kan nggak usah ngafalin codingannya, yang penting kalian tahu ini buat apa. Jadi ketika ada contoh project, nanti bikin project yang besar pun bisa. Ya tinggal kopas-kopas doang, ya kan? Cuma tinggal ubah nama table-nya atau segala macem lah. Tapi intinya untuk metode sama. Jadi pun nanti kalian bisa jadi programmer ya ke depannya. Pasti ntar ada contoh projectnya dari seniornya. Bikin aplikasi yang serupa, pasti yang serupa. Jadi kita dikasih contohnya, terus kita sudah bikin aplikasi yang serupa. Sebenarnya sama aja dengan kupas doang. Jadi nggak perlu dibikin pusing kita ngoding dari awal, enggak teman-teman. Pasti nanti ke depannya itu. Kecuali kalau senior mungkin nanti eh, bisa bikin template aplikasinya ya kan. Tapi kalau misalnya junior itu pasti dikasih contohnya. Kayak table nih, tinggal kupas doang ya kan. Fungsi-fungsi tinggal kupas doang. Nanti mungkin kan cuma tinggal ubah aja untuk database. Tadinya database table-nya users, terus atau enggak absensi tadi ganti company atau enggak eh, table untuk maintain apa gitu lah. Penting intinya fungsinya sama. Yang harus kalian tahu tuh fungsinya buat apa. Jadi jangan sampai miss ya. Fungsinya buat apa itu harus tahu. Yes, password ini buat nge-hash kan tadi kan. Di return string itu teman-teman. Karena di to string kan di convert ke string. Dari string dulu dari atas ini. Teman-teman. Kalau yang bawah ini buat verify. Jadi ketika login kita nge-verify password itu sesuai nggak sama hash yang udah kita simpan di database gitu ya. Ini antar passwordnya antar yang di pas login kita kan input password ya. Nah, ntar kita juga ngambil data yang dari store hash yang kita udah simpan di database. Baru ntar pas enter password ini di hash lagi nih. Yang udah diinput sama user di hash lagi pakai panggil metode yang ini. Baru ntar ketika hash ini sama nggak nih hash yang baru diinput sama user sama hash yang udah disimpan di database. Kalau sama baru dia return true. Pasti dia bakal loginnya bakal benar. Tapi kalau misalnya nggak sama pasti ntar returnnya false gitu. Hanya untuk metode itu saya copy ke itu ya. Set ya. Nah ini saya ganti nama projectnya. Kalau misalnya projectnya beda, ini kalian ganti.
Particulum 3 ini harus pahami ya, harus diganti nama projectnya. Kalau misalnya beda nama projectnya. Terus kita juga bikin folder namanya models, isinya ini udah ya, maksudnya ada di pertemuan sebelumnya udah. Cuma tinggal nambahin model users. Users ini isinya apa? Nah ini sebenarnya sama nih, harus sama-sama dengan yang di database. Ini harus sama nih, fieldnya. Namanya harus sama, tipenya harus sama, ini yang tipenya GUID, requit juga sama. String ya pakai string ya kan. Terus detail pakai detail. Ini bedanya tanya mangga ini, kalau tanya kan bisa null, karena di sini kan allo null kan. Nah ini allo null kan di database-nya. Ini juga allo null nih. Nah ini untuk stringnya juga bisa di, kalau string kan udah pasti bisa null kan, jadi nggak perlu kasih tanda tanya. Kalau integer, double, float itu harus pakai tanda tanya, karena bisa allo null, bisa null. Kalau kayak ini nggak bisa null, ketika kita set data null, nah error pasti. Kita harus kasih tanda tanya ya, buat bisa null gitu intinya. Kita bisa bikin service namanya service absensi. Nah ini pertama kita coba deh, kita bahas untuk yang login dulu aja ya, untuk dari awal ya. Login ini kan kita pertama kan kita authenticate user ya, kita login. Nah ini pasti kita harus authenticate dulu nih teman-teman. User sini kan inputnya ada dua ya, password sama username ya, untuk loginnya. Kita kan harus authenticate juga kan, jadi kita nggak bisa langsung bisa login tanpa ada proses namanya authenticate user. Kita juga pertama kali kita ngeset nih, jadi ini harus ada isinya ya, user sini sama password ini harus ada isinya. Ini is null or white space ini sebenarnya, ini kalau misalnya is null atau kosong, cuma spasi doang gitu, itu nggak boleh nih. Jadi pakai string is null white space name. Nah ini dia eh, kalau misalnya null atau blank, nah dia returnnya false, karena emang dia belum input, berarti belum input username atau passwordnya. Kalau misalnya ini masuk ke sini nih, ini nggak return false, sudah ada isinya semua, baru kita query nih. Jadi kita query username yang udah diinput sama user ketika login, pakai query namanya query read. Nah ini kan select bintang username, sedangkan username yang diinput sama user. Nah kita parameter apa? Parameter username yang diinput sama user. Kalau misalnya username itu udah ada, kan di get all nih, dicek ya. Kalau ada, baru kita masuk ke next step. Kan? Kalau nggak ada, di return false gitu tuh. Kalau ada, baru kita, ini kan habis authenticate si username nih, berarti username di database ada ya. Nah, sekarang kita ambil password hash-nya juga nih, karena kita udah store hash-nya ya. Kita kan udah ngambil users-nya by username. Nah, karena username-nya kan unik kan, kita bisa ngambil benar-benar unik. Jadi username ini dot first. Nah ini yang pertama, ikut ngambil row yang pertama, karena emang usernya kan hasilnya kan satu kan. Nah si username ini kan unik kan. Kita ambil password hash-nya, kita kan ada nih di sini kan kita ngeset password hash ya, kita ambil juga nih password hash-nya nih. Baru password hash itu kita verify nih, terlempar di verify password, password hash yang dari database sama password yang diinput sama user ketika login. Tadi udah saya jelaskan ya. Ini harus sama nih hash-nya nih, antara yang diinput sama yang dari database harus sama. Kalau nggak sama baru, kalau sama baru bisa login, kalau nggak sama ya nggak bisa login gitu. Ini untuk yang isi username taken. Jadi ketika kita register, kita juga harus cek nih username ini udah ada apa belum. Kalau udah ada, kalau any sama dengan true. Kalau ada, ini kan is any ya, get all by username ya kan. Kalau misalnya ada, nah jadi kita kan nggak perlu insert lagi ya, jadi digagalin. Kalau misalnya ada, baru misalnya, kalau misalnya nggak ada, baru kita return false. Berarti ini bisa di-insert. Jadi kalau udah ada datanya, dia nggak bisa di-insert gitu ya. Gitu, ketika nanti register pasti ada validasi ini untuk isi username taken. Kalau udah ada di database ya, dia nggak bisa insert ulang. Ini untuk metode register. Register ini kan insert ya, jadi create ya, fungsi create. Nah ini create apa aja nih, new ID ya kan, ini username, password, hash sama get.
Date. Nah, ini penting nih. Dia ngelempar parameter username sama password. Yes. Terus kita ngelempar ke metode execute. Ini kalian bikinnya di kanan, service, terus add class, baru nanti kupas ininya nih. Ini untuk yang kelas si users service. Saya copy di WhatsApp ya, tinggal di kopas doang. Ini untuk absensi, kita nambahin beberapa metode. Metodenya ada add absensi, terus update absensi, sama delete absensi, sama get absensi by ID. Ambil absensi by ID ini kan read kan, baca kan. Metode apa ID ya kan. Ini udah saya jelaskan tadi di slide ya. Ini untuk yang absensi delete ya kan. Ini metode perlu juga nanti dipanggil ketika add absensi, ketika insert. Jadi button-button ini nanti manggil metode ini nih. Jadi button-button yang di sini nih, ini bakal create, ini bakal manggil metode yang ini, add absensi. Nah, kalau update bakal manggil si function ini, absensi. Terus untuk yang delete sama dia yang ambil akan manggil si metode si delete gitu. Jadi bikin kelas absensi ya, di kanan add kelas absensi ya, si kopi doang. Kopas juga ke chat. Nggak ada yang marah tuh di grup. Nah ini untuk yang kelas si absensi service gitu ya. Pas dulu ya teman-teman ya. Ada yang kadang kendala nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi sebelum lanjut nih, langsung ditanyakan aja. Silakan kalau mau bertanya atau ada yang kurang jelas. Ingat ya ini kalian nggak perlu hafal codingannya. Yang penting kalian tahu nih buat apa fungsinya ya. Jadi ketika ada itu kita cuma tinggal amati, tiru, modifikasi. Ketika insert sama gini, cuma tinggal diubah sama tabelnya, sama fieldnya, ini harus diubah nih. Bisa bikin aplikasi yang serupa. Itu teman-teman. Nah, jadi jangan bingung. Yang penting kalian tahu nih buat apa fungsinya. Jadi kalau misalnya ada project yang serupa, tinggal dikupas-kupas doang. Gitu ya, kita diganti doang. Harus gitu kalau ngoding. Di coding itu sebenarnya bukan dari awal. Dari template-nya tinggal dikupas doang. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nggak usah ragu ya, nggak usah malu. Langsungkan, tinggal di chat atau nggak open mic. Silakan kalau mau bertanya. Yang cewek mungkin ya, soalnya saya dari awal nih belum ada yang speak up nih yang cewek nih. Kayak perwakilan mungkin mau bertanya, masih malu-malu ya. Kita sama-sama belajar. Dan yang mau bertanya silakan. Sebelum lanjut ke next step. Mulai aja. Lagi ini. Oh, bekal. Terlupa gue jam 1 ntar makannya. Oke, nggak ada nih. Kita next ya. Sering nggak ada. Kalau udah kita punya engine-nya nih, engine add, absensi, sama update udah ada. Lalu kita desain labelnya. Besok desain interface-nya. Ini untuk login Windows-nya ya. Kita desain. Di sini ada username, password, ya kan. Login sama register. Setiap button ingat ya, ini ada event-nya pasti. Event-nya di code behind-nya. Di login Windows SAML.cs.
Ketika setiap button pasti ada eventnya. Mungkin button dot click. Nah ini pasti dia representasi dari si button yang ini. Jadi setiap button mesti ada ada eventnya, ada fungsinya gitu loh. Ini login button, klik sama register button pasti ada ya. Kalau mungkin klik itu buat mau verify password sama username kan. Tapi kalau misalnya register button dia buat nge-show ya kan, buat nge-show si register Windows. Nah, register Windows ini isinya apa? Nah ini, username, password, sama confirm password. Ini ada register sama login. Loginnya balik ke mesin login. Jadi untuk fungsi yang pertama kali ini register button klik ini dia ngemanggil si register Windows. Nah ini manggil si register Windows ini. Inisiasi register Windows, new register Windows dot show dialog. Ini buat munculin si register Windows. Ini. Ya udah muncul register Windows, nanti di sini ada beberapa field ya, ada beberapa text box, username, password, sama confirm password. Ketika kita register, nanti di sini ada juga nih event register sama login. Untuk event login dia balik ke menu login Windows tadi, so dialog. Kalau register panjang dia, karena register ini kan dia sebenarnya buat insert ke database data yang baru, create. Jadi dia pakai fungsi create karena register kan data baru kan. Nah ini untuk register username.box.text ini sebenarnya teks ini kan sebenarnya kan itu dia representasi dari si text box ini. Text box ini kan isinya register username box ya kan. Nah, ini kan namanya. Nah ini ntar kita mau ngambil isinya kan nanti kan ketika diinput sama user kan. Udah namanya .text gitu aja. Kalau password ya register password karena si password box ini tipenya password. Kan? Nah, password box. Bukan text box biasa ya, di password box. Jadi isinya sama nih, register box dot password gitu. Jadi kita ngambil data sesuai sama nama setiap atributnya. Kalau untuk yang inputan, itu kalau misalnya button, event itu tadi itu isinya register button klik ini. Ketika kita mau insert data user, kita harus ambil data yang udah diinput sama user kan, yang di bagian depan ini, username, password, sama confirm. Nah ini nanti isinya kita ambil, baru kita validasi nih. Kalau misalnya null atau blank space, ini kan validasi null atau blank space kan. Nanti dibalikin nih, register fail kan, karena isinya nggak ada kan. Sama nih password juga sama nih. Dia ngecek null atau blank space. Kalau misalnya masih blank space, dia bakal membalikin show dialog. Password is required, harus ada isinya kan. Nah, sama nih untuk password, kita gunakan confirm password. Jadi password yang di-input beda sama confirm password. Sama nih harus di show dialog juga nih. Karena nggak bisa kan, harus sama kan. Kalau udah semua, baru kita validasi berdasarkan si username. Isi username taken kan tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Buat ngevalidasi si username itu, isinya ada apa enggak. Kalau misalnya belum ada, kalau misalnya udah ada nih, kalau misalnya udah ada datanya di database, sedangkan true kan dia udah ada kan. Karena kan itu kan boolean kan, ditanya boolean kan, true atau false. Kalau misalnya ada, dia return true, kalau nggak ada, return false. Jadi kalau misalnya ada, dia sama nih, dia error juga nih, bakal ada username, bakal ada exist. Ini untuk user service atau register users, nah ini sama nih ketika username udah di validasi, baru kita ngevalidasi si register user. Kita ngevalidasi username sama passwordnya. Kita lihat nih metode apa. Nah, register ini buat ngeregis username sama password. Jadi kita pakai fungsi insert ya kan buat insert username sama password. Nah, isinya apa nih? Username, password, sama get date yang ID. Udah di insert berhasil. Baru kita show dialog register successfully. Kalau gagal nggak sama dengan satu, oleh return dari si execute itu kan satu ya kalau berhasil ya. Selain satu kan dia fail. Kita coba demo ya untuk login ya.
Nah, ini kalau misalnya kita input, misalnya nih Zahra ya, kita login, terus ada error nih, invalid username or password, karena si Zahra ini belum ada di itu, belum ada di database, belum diregister, makanya dia bakal salah, bakal ada notifikasi error. Ingat ya, kalau kita minggu lalu kan pertemuan pertama kan itu kan bikin di itu ya konsul application ya untuk validasi data ya. Itu kan dia belum nyimpen database. Jadi ketika close aplikasinya dia bakal hilang datanya. Kalau ini udah disimpan di database gitu. Jadi kita bisa menggunakan apa aja gitu. Belum ada kan. Kalau kita kosongin, terus kita login, nah invalid username or password juga nih, karena belum ada datanya. Belum datanya klik login, invalid username or password karena belum diisi. Ini ada validasi ini belum diisi ya kan. Nah, bisa juga dia. Nah, kan Zahra belum ada nih, kita register nih si Zahra itu. Zahra, passwordnya apa nih? Misalnya passwordnya Zahra juga ya. Ini passwordnya Zahra juga ya. Saya salah nih, Zahranya hanya ada dua nih. Ketika di register pasti ada salah nih, password do not match. Karena password ini nggak sama yang di atas. Beda satu link kan. Pasti ada validasi password do not match. Itu teman-teman. Jadi harus sama. Penting validasi itu ya, confirmnya. Tujuannya biar si user nggak akan lupa. Jadi harus ada confirm passwordnya. Ketika udah berhasil, baru kita klik register. Klik register. Nah, register successfully kan, karena berhasil. Kalau kita register ulang, Zahra itu, dia bakal nggak bisa. Karena ada validasi, si username itu nggak boleh ada double. Username nggak ada eksis. Yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya ya, teman-teman. Ini ada validasi buat Zahra. Oh, udah ada, si Zahra udah ada ternyata nih. Ya udah kita masuk ke login aja. Lalu untuk kita di sini input si Zahra itu. Si Zahra sama Zahra juga ya passwordnya tadi. Zahra, passwordnya Zahra juga. Login deh. Nah, ada tulisan di sini, welcome Zahra ya kan. Kita bisa logout juga nih. Bisa logout, udah kita bisa login lagi. Nah, Zahra. Login, welcome Zahra gitu. Nah, di sini ada button namanya create, update sama delete. Ini ada button paging nih yang udah saya jelaskan sebelumnya. Update ini isinya apa? Nah, ini kita manggil button ke button create ini manggil si fungsi dari si register, dari si create or update. Nah, ini. Jadi kita bikin script up namanya create or update absensi. Jadi nanti ketika create sama update bakal manggil si screen ini. Isinya nama, ini misalnya Matkul. Setiap button masih ada eventnya ya, tadi udah saya jelaskan ya. Button OK pastinya itu ada OK. Button klik. Cancel tadi kan ada cancel, cancel button klik ini dia dialog resultnya di set false. Jadi dia nge-close datanya nanti. Close si Windows-nya. Nah, ini untuk yang button OK, ini kan dia uh, nge-create data kan, tadi sama nih, kayak login kan, nama NIM, untuk teks ini diambil, terus nanti bakal divalidasi, data absensi itu, absensinya berhasil, dari kota spend successfully. Ini kalau misalnya nol ya, kalau ID kan, kita kan bisa validasi nih, kalau ID itu nol, nah dia pasti bakal create, kalau ID-nya ada, dia update. Nah, kita coba validasi ya, sini ya. Dulu.
Kan create nih. Jadi ketika kita create, itu kan kosong semua datanya. Jadi nggak ada data yang belum udah keisi ya. Kalau kita nanti misalnya John, timnya 1, 2, 3, matkulnya IT gitu ya. Ingat ya kalau create kan kosong semua ya. Datanya yang tadinya nggak ada, kita insert, kita add. Oke, ini kan oke button ya, masuk ke event oke button, F10. Nah, nama ini ambil dari yang kita input. Nama kan John tadi kan, terus name-nya 1, 2, 3, matkulnya IT kan. Kita cek ini ID-nya, oh ID-nya kosong, berarti tandanya itu insert new record. Karena ID itu kan unik kan. ID ini kita ambil dari sini, new ID ini. Jadi kalau insert ini bakal dibikin ID yang baru. Jadi kalau misalnya ID-nya kosong, udah pasti itu dia insert. Oh kan, harus ke insert kan. Nah, record as when successfully kan, sama nih. Record as when successfully. Was created successfully. Jadi ketika udah ada John di sini, ketika kita search, John udah bakal masuk. Udah ada datanya di label ini, ya kan. John, matkulnya apa, ini ID ya. Waktu kita update kan, datanya pasti keisi nih. Udah terus keisi kan kalau update kan nih. John, udah update. Nah ini kan hasilnya John. Bertiga kan. Datanya udah ada kan. Jadi ketika kita oke, dia masuk ke si event button yang sama. Tapi kita validasi. Kan ID udah ada ya. ID kan udah diambil dari depan tadi kan. Kalau ada ID berarti tandanya apa? Update. Update kan dia masuk ke validasi update kan. Else. ID-nya absensi diisi kan dari si tadi itu. Yang dari ID yang ambil dari si listnya tadi itu. Baru kita bikin pakai si update ini. Oh, bisa update ID-nya apa, name-nya apa, segala macam. Baru kita execute. Udah hasilnya berapa, true, karena lebih besar daripada satu hasilnya berhasil berarti. Lalu kita mau masuk ke ada gitu masih sukses. Ini udah diupdate datanya. Di satu button bisa buat dua fungsi. John 1, 4 ya. IT 1 kita oke, complete juga ya. Jadi kalau kita search nanti John itu udah ada satunya nih. John 1, name-nya 1, 2, 3, 4, ID 1 gitu. Nah, ketika kita bikin fungsi delete nih ya. Fungsi delete ini kan dia nanti ada notifikasi delete. Jadi kita bakal masuk ke si metode ini. Ya kalau delete nggak perlu munculin register or itu ya. Nggak perlu ada screen register. Jadi kalau delete cuma ada notifikasi doang nih. Are you sure want to delete this record? Kan? Ketika kita klik OK, nanti bakal manggil metode delete absensi by ID yang udah diambil dari sini. Dari si eh, screen ini kan ada ID kan screen ini kan lempar ID-nya jadi mau di delete itu ID sekian where delete from absensi where ID sama ID udah tinggal di execute doang di execute segala macam baru ntar kita validasi ini message box tadi ya message box yang tadi udah kita show ya tadi ya buat delete confirmation penting ya kita nggak boleh delete langsung delete harus ada konfirmasi dulu nih user waktu dia salah klik kan delete nah itu bahaya kita harus kasih konfirmasi dulu kalau hasilnya delete sukses kalau data udah John udah nggak ada pasti itu nggak ada udah di delete tadi untuk yang screen si login ini saya copy nih screen login tadi kita klik kanan terus kita bikin Windows namanya
ini pakai Pix BPF ini ya. Kalau mau nambahin screennya, klik Pix BPF, udah kita namain aja. Misalnya login window .sample, udah di add aja. Nanti kalau muncul login sample. Jadi ada dua ya tambahinnya. Login sample, terus register Windows, sama add-nya tadi klik kanan, terus add page BPF, ya kan? Udah namain aja sesuai yang udah saya buat. Register Windows, terus Windows, sama create or update Windows. Ada tiga berarti yang ditambahin. Nah, ini untuk screen yang pertama nih. Kalau main Windows kan udah ada ya, tapi supaya ntar ada perubahan untuk screen si update Windows, kan bikinnya bikin, terus kan Kompas dengan ini di login screen. Nah, itu untuk yang code behind-nya di Kompas juga nih, di Kompas di chat, mau praktek ya. Terus untuk register Windows, saya copy juga nih desainnya. Nah, isinya si code behind-nya ini saya copy juga. Tuh. Ini untuk yang create update delete, juga sama nih. Ada namanya sih di sini ya, register Windows di paling atas. Untuk code behind-nya saya copy juga. Oke, mau coba silakan dikupas dulu, bikin thread per update delete, kan copy, scan ganti isinya sama yang udah saya copy di atas di chat WhatsApp grup. Oh, udah copy bawahnya ini, di copy juga yang sudah saya kirim, login Windows juga sama di copy. Nah, ini untuk main Windows juga ada perubahan kan, ada button create. Nah, saya copy juga nih main Windows. Dan di sini juga ada si main Windows juga. Ini tapi ya amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau bisa nanti kalian nyari use case. Use case itu sebenarnya eh, bisnis yang mau dia bikin aplikasi. Jadi misalkan kalian punya, yang tadi saya bilang sebelumnya, punya bisnis apa nih di rumah nih, bengkel lah, atau bisnis kue lah, atau bisnis apapun itulah di rumah, punya usaha orang tuanya, bisa dibikin aplikasi nih. Jadi kalian bisa bikin table stok, ya kan, misalnya stok kue nih, bikin table stok kue, ya kan, dikasih nama kuenya apa, stoknya berapa, ya kan. Nah, sekalian bikin juga nih screen untuk manager juga nih, buat create, buat nge-add, sama buat update, sama buat delete, ya kan, buat login juga nanti ada. Semua udah bikin aplikasi ini, simple POS buat off sales. Kayak aplikasi ini Mart kan sebenarnya POS kan, simple kan sebenarnya kan, buat pasti fungsi CRUD doang ada di situ. Fungsi CRUD pasti, pasti bakal ada. Jadi kita ke stok itu, jadi kita bikin stok, ya kan. Di setiap table ada stoknya, misalnya roti ini stoknya berapa, jadi kita ada yang beli, cuma tinggal diupdate aja datanya. Misalnya ada yang beli nih, ya di scan barcode, nanti walaupun kurang stoknya, ntar kalau misalnya kita stoknya udah habis, tinggal ditambahin lagi, di create lagi, atau nggak diupdate lagi stoknya. Jadi bisa digunakan sebenarnya nih buat aplikasi yang simple-simple lah, kayak POS gitu di rumah, atau ada usaha apa gitu. Jadi sebenarnya buat itu, buat portfolio kalian nanti ke depannya. Lagi aplikasi apa nih? Ya, tahu ya kan? Oh, saya pernah aplikasi desktop pakai BPF. Ya, udah database-nya kayak SQL Server. Nah, itu nilai jual banget nih kalau misalnya kita nanti udah lulus dari kampus cari kerja, ya kan? Berapa mudah banget. Jadi kan benar-benar praktek sesuai yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Jadi ini sebenarnya ilmu yang bagus banget yang bisa kalian nyerap dengan baik. Bisa dibikin aplikasi yang serupa, yang sejenis. Kalau iseng-iseng kalian di kelas, ya kelasnya bikin aplikasi ini nih buat absen kan. Jadi ini bisa menambah absen-absennya. Misalnya si A masuk nih, tambahin ya kan. Oh, ternyata itu nih diupdate. Oh, ternyata orangnya udah cabut nih, di delete gitu kan.
Jadi kalau bisa cari bisnis apa, cari use case yang di sekitar kalian nih, apapun itulah. Bukan bikin aplikasinya yang sejenis yang serupa, nggak coba doang. Ya, ada yang perlu dibahas nggak? Tanyakan teman-teman. Langsung di chat aja, mau open mic silakan. Ya, yang bisa malu, bisa ragu, nanya masalah kerjaan ke depannya boleh. Karena kita harus dari sekarang nih, harus tahu kita mau ngapain ke depannya, harus tahu dari sekarang. Nanti ke depannya kalau misalnya udah kerja, kita nggak bingung ya. Untuk bikin startup baru ya kan, usaha juga bisa ya. Kita bikin bisa usaha plus bikin aplikasinya. Oke, kalau misalnya mau ditanyakan, silakan mau dibahas. Bisa ragu ya. Berarti udah paham semua ya teman-teman ya. Nanti dipelajarin lagi di rumah, bikin aplikasi yang serupa ya, yang lupa ya. Tapi dengan itu contoh template aplikasi yang udah saya kasih nanti. Jadi bikin aplikasi yang serupa, tapi nanti tinggal nyontek doang. Tapi tabelnya dibedain, sudah bikin tabel apa nih? Gitu. Di rumah, pelajarin lagi ya. Udah paham, nanti dibikin di LinkedIn atau nggak di CV buat portfolio kalian. Saya pernah bikin aplikasi ini nih. Ada sebenarnya satu circle nih untuk yang console application, extract data, sama ini sebenarnya satu circle. Jadi sebenarnya inputan itu ada dua, ada extract dari dokumen, ada yang salah satu create satu, create satu tadi kan, yang udah nih untuk aplikasi yang desktopnya. Ini sebenarnya kan kita mau-create satu-satu kan. Kalau kita mau create langsung kan kita bisa dari dokumen, dari PDF, dari Excel, dari insert, ketika di extract dokumen nanti ke insert semua datanya. Jadi kita cuma one klik, dia otomatis insert banyak data. Kalau identifikasikan sebenarnya just satu-satu kan. Satu-satu kan. Nah, jadi kalau untuk yang aplikasi console application itu kemarin itu buat ngestrak bulky. Jadi datanya bisa banyak langsung insert. Kalau ini kan satu-satu. Jadi itu sebenarnya kalau di dunia kerja pasti ada aplikasi yang kayak gitu. Insert dari bulky dokumen, cuma insert satu-satu. Itu pasti ada nanti. Bisa circle, bisa buat tambahin di portfolio, dan itu sebenarnya nilai jual banget ke depan. Kalau kamu mau proyekan, ya cari proyekan, teman yang punya bisnis usaha di jurusan lain ya kan. Kalau bikin aplikasi ini dong, kita bikin aja walaupun gratis, yang penting kita belajar ya kan. Cuma aplikasi buat sudah ada nih, UKM kan yang punya alat-alat nih. Nah, kita bikin aplikasi aja nih. Setiap komputer satu, bikin aplikasi, nanti ketika itu kita bisa tambahin nih alat-alat yang dipunya di UKM apa, ditambahin, terus kalau misalnya ada yang minjem, ya kan, kita bisa set juga ada yang minjem, statusnya is pinjem ya kan, pinjam sama orang, ya kan. Terus kita juga bisa maintain juga nih history-nya nih. Oh, dia pernah pinjem di mana nih, kan namanya siapa yang minjem. Bisa juga tuh bikin aplikasi buat itu, buat maintain alat-alat. Tinggal ya ada bisa apa atau ada apalah, mungkin kita harus cari use case yang benar-benar dipakai sama user. Itu bagus banget buat belajar. Kalau udah bisa aplikasi yang sesuai kemampuan user, user puas, nah kita bisa diproyekkan nih, duitin nanti nih, oh ini sekian nih harganya, kan sekian sekian sekian, mau apa enggak, mau dikerjain belum enggak ya, ada ego lagi kan.
Udah dasarnya nih, kita bikin aplikasi use case yang user mau. Jadi ketika di kerja kan tinggal lari aja kalau udah ada dasarnya. Kita bikin aplikasi yang serupa. Karena semua aplikasi pasti basic kayak gini ya. Ada fruitnya. Jadi sebenarnya sama lah. Ada kupas-kupas. Kalau aplikasi desktop, konsol dia nggak masalah kalau dia langsung ke akses database langsung. Tapi kalau aplikasi web, dia nggak bisa tuh langsung masuk ke database, harus pakai API. API itu sebenarnya integrasi ya. Application presentation itu harus dibikin nanti bakal diakses ke aplikasi mobile atau nggak web. Jadi si mobile tuh sebenarnya dalamnya itu bukan langsung akses ke database, pasti dia lewat API. Jadi eh, web, mobile itu pasti dari API aksesnya. Bisa kita jelaskan, saya jelaskan gimana bikin API. Kalau di dunia kerja pasti nanti ke depannya ada namanya API developer. Backend developer itu sebenarnya bikin API, teman-teman. Karena ada front end developer sama backend developer ya. Kalau kantornya dipisah tuh. Ada juga yang full stack, jadi backend dan front end dikerjain sendiri. Itu juga ada perusahaan yang dipisah. Kalau backend developer itu sebenarnya bikin API. Bikin API, bikin database, baru API dikeluarin, keluar, baru untuk dikonsum sama si front end. Nah, front end ini sebenarnya yang ngedesain mobile atau web nanti, atau desktop application, tapi dari konsum database API yang udah dibikin sama si backend. Jadi sebenarnya API itu integrasi gitu sih, integrasi endpoint integrasi yang bakal diakses di aplikasi. Jadi penting banget. Nanti kalau misalnya di API kalian lancar di API, nanti ke depannya bisa jadi backend developer. Kalau kalian sedang desain, sedang mengatik tampilan, nah, bisa kalian ke front end developer. Tapi kenapa saya jelaskan semuanya? Karena perusahaan nggak semuanya dipisah kayak gitu, pasti banyak yang digabung juga. Jadi harus bisa front end sama back end. Yang sering dengar di lowongan itu pasti ada namanya back end developer. Front end developer. Pasti dia kalau back end dia bikin API yang besok saya jelaskan. Jadi kalau bisa besok pada datang semua ya. Yang tempat API itu saya penting banget. Penting banget kalau yang aplikasikan API. API itu konsumsi database. Ada yang perlu dibahas lagi nggak, teman-teman? Yang ditanyakan, silakan mic atau nggak via chat juga nggak masalah. Bisa ragu ya, nggak usah malu-malu ya. Langsung aja. Ya silakan yang mau bertanya. Kalau yang bingung atau yang pas praktek ada kendala, boleh langsung dijelaskan, langsung ditanya. Nanti kalau mau bikin aplikasi yang serupa, kalau ada pertanyaan, bingung, boleh langsung di chat saya di grup atau di DM nggak masalah. Kendala. Ayo yang mau nanya di chat boleh, open link juga boleh. Silakan.
Tadi saya udah nyoba Pak, udah bisa juga Pak. Wih, mantap, Satria. Udah jalan semua berarti nih, Satria. Udah Pak, sampai yang barusan tadi. Wah, canggih. Ayo, yang lain juga jangan lupa ya, coba-coba ya. Bisa running tuh udah enak banget. Kita juga puas melihatnya, hasil kerja sendiri kan. Walaupun itu ada template ya kan. Nanti ke depannya bikin aplikasi yang serupa. Wah, enak tuh. Bisa ada proyekan ya kan. Menghasilkan uang sebelum lulus. Ada itu nggak? Kendala nggak Satria? Nggak ada ya? Tadi kendala pas nyoba itu sih Pak, server laptopnya. Cuman salah masukin password di server laptopnya. Yang buat SQL Oh, server. bahasa servernya. Ya tadi sempat error, kirain kenapa. Ternyata pas dicari, salah masukin saya di ID-nya. Oh, gitu. Oh, dia salah masukin. Nah, Ya, sebenarnya dari kesalahan itu bisa belajar kita. Jadi sebenarnya kalau ada problem, ada error, kita bisa cari nih. Oh, itu bisa itu aja bisa buat pembelajaran kita. Jadi kalau ada error itu wajar ya kalau di dunia pemrograman ya. Error, bugs, segala macam masih wajar, masih ada lah. Nah, dari situ kita bisa belajar nih. Wah, ini error ini ternyata solusinya kayak gini. Bisa juga belajar di situ. Cari di internet, di Google, ada ChatGPT, bisa juga tuh. Mempermudah kerja kita ya kan. Kalau buat bahan skripsi nanti ke depannya bisa juga nih. Aplikasi robotik tapi dikontrol dari si aplikasi. Bagus tuh. Karena sebenarnya kayak device IoT ya kan, robot tuh sebenarnya dia mungkin ada yang nggak gitu ya, manggil API ya. Jadi kebanyakan manggil API. Seperti itu datanya, ambil datanya atau mengambil history datanya. Kayak ini nih, saya ada use case di peternakan sapi, punya teman ya. Dia sebenarnya crowdfunding gitu ya, jadi dia kita bisa nyintip eh, hewan ke dia ya kan. Nah, ntar si orang ini, si perusahaan ini dia bakal ngurus sapinya sampai siap panen. Jadi kita cuma pilih anakan doang. Jadi ketika kita si orang itu, misalnya si Satria beli nih anakan kambing di eh, startup yang punya teman saya ini, namanya Diki Ternak, Digi Ternak. Nah, itu sih kalau misalnya Satria beli kambing atau sapi yang masih kecil di Diki Ternak, nanti si Diki Ternak bakal itu bakal ngerawat, bakal ngasih report juga ke mobile kita. Jadi idenya gini, ketika si kambing itu atau si sapi itu ditimbang, ya kan, nanti bakal connect ke mobile kita. Jadi ketika ditimbang itu, nanti timbangannya dia IoT kan. Terus di sapinya ada tag juga nih, ada kayak per text atau nggak apalah di kambing atau di sapinya, kita kasih tagnya gitu. Di si tag itu kan IoT tuh, connect ke timbangan. Nah, timbangan itu manggil API nih ke database buat nginsert, misalnya kambing ini udah beratnya udah sekian, ya kan. Jadi otomatis, jadi nggak perlu pakai Excel, sapi ini beratnya sekian dicatat pakai Excel, nggak perlu. Jadi otomatis dari timbangan itu lempar API ke API itu, terus ditangkap sama si database di set datanya. Nanti ketika si users dia lihat dari mobile atau webnya, bakal muncul tuh, oh sapi saya udah berarti udah sekian nih, pertumbuhannya sekian nih rata-ratanya nih. Nah, bakal ada tuh di mobile tuh nggak di apa, web. Nanti kalau misalnya si user punya webnya, bisa lihat di webnya nih perkembangan sapinya ya kan. Terus misalnya melihat dari mobile bisa juga, oh dana sapinya udah berarti sekian nih.
udah layak jual sekian nih nanti. Jika ketika ada layak panen nanti bakal dibeli juga sama si customernya. Jadi si custom kita juga bisa install nih di ternak, kita juga bisa nyari kambing di situ. Nah, kambing itu sebenarnya dia titipan orang-orang yang nitip di situ, yang beli dari kecil ya kan. Nanti si ketika dijual nanti bagi hasil sama si orang di ternak sama si customernya. Dia ada dua layer ya. Layer pertama buat si punya sapinya, terus layer kedua buat penjual pembelinya. Pembelinya bisa install aplikasi di ternak buat nyari sapi yang mau dia ambil. Misalnya sapi ini dia mau ngefilter sapi yang ukuran sekian, nanti yang muncul sapi yang ukuran yang dimau sama si user. Itu sebenarnya use case yang bagus tuh. Karena udah banyak juga tuh apa anak muda yang bikin startup model kayak IoT gitu, kayak Eviseri. Nah itu buat di perikanan tuh. Dia ada otomatis buat ngeset jam sekian dia ngasih makan, ya kan, ngasih makan ikan. Karena kalau ikan kan dia sebenarnya benar-benar krusial ya. Kalau kita telat ngasih makan udah mati semua kan. Atau nggak lihat kadar itunya, lihat pakai IoT buat ngeliat kadar keasaman si air. Kalau airnya asam kan pada mati semua kan ikan-ikan. Sebenarnya di Indonesia banyak yang gagal panen ikan itu sebenarnya dia nggak ada namanya buat eh, ngukur si airnya itu asam, panas atau kangetan atau kurang apa itu sebenarnya penting banget di dunia perikanan. Makanya si anak ITB yang usah ada yang bikin namanya e-fishery itu, e-strip fishery. Nah itu bagus tuh. Jadi setiap perusahaan perikanan bisa minta jasa sama si e-fishery itu, ataupun bisa menitipkan ikan itu ke e-fishery itu. Jadi nanti di tambak kita ada alat-alatnya buat maintain itu. Ada kamera mungkin ya, atau ada IoT buat melempar data. Jadi ketika kita si IoT itu cemplungin di air, nanti bakal menembak API masuk ke database. Nanti di view di webnya atau nggak di mobile. Oh nih, bang saya nih kurang air nih, kurang air atau enggak ke terlalu asam airnya. Nanti kasih, ntar ada rekomendasi nih. Oh ini harus dikasih ini nih biar si airnya nggak asam. Ya kan. Nah, itu nanti ada AI-nya juga nih buat ngedeteksi itu. Suggestion ya kan, suggestion si itunya si yang punya tambaknya ya kan. Jadi sebenarnya itu kita juga bisa ngeliat nih use case yang udah ada sekarang. Nah kita bisa modifikasi nih. Oh saya pengen modifikasi di misalnya nih di pertanian nih. Saya bisa nih ngedetek si padi ini kekurangan apa nih, air lah, kekurangan apa, kekurangan pupuk lah, atau nggak pupuknya pakai pupuk apa. Nah kita bisa juga nih pakai AI juga nih mendeteksi si daunnya si padi atau enggak deteksi buah si padi itu dia ada masalah apa enggak. Itu bisa detek juga tuh pakai itu, pakai AI. Karena di Jepang pun sama di New Zealand tuh udah ada implementasi itu. Jadi setiap semua perikanan pertanian tuh udah pakai AI. Jadi mereka nggak akan gagal panen kalau misalnya pakai AI. Karena kalau AI kan sebenarnya kan dia ambil sama kayak manusia kan, tapi dia lebih lebih konsisten kerjanya. Jadi nggak ada namanya sakit kan kalau robot kan. Nggak ada namanya lupa kan. Kalau di set sekian ya pasti dia akan jalan sekian. Gitu. Kayak mereka jarang gagal panen di Jepang atau di New Zealand atau nggak di negara yang udah maju yang udah pakai konsep CAI itu buat di pertanian atau nggak perikanan. Banyaklah use case yang kita pelajari harus itu teman-teman. Nah itu semuanya kita bahas di sini di API besok. Nah itu sebenarnya core-nya nanti di setiap IoT atau robot pun pasti bakal manggil si API itu. Tangkap sama database, di show di aplikasi. Itu di satu circle ya teman-teman ya. Teman saya pernah kerja di dunia industri ya di perusahaan obat. Nah dia bikin bikin device buat bikin obat, buat packing, buat bikin nyetak. Nah itu semuanya pasti pakai API. Jadi device-nya manggil API ya kan. Nanti di set aplikasinya, sambilin. Kita juga bisa set schedule, dong set apa, set si device-nya harus ngapain jam sekian ya. Itu dari aplikasi juga. Si device-nya dia bakal ngehit API buat datanya.
Di semua integrasi ya, API, database sama aplikasi ini integrasi. Terus nanti kita juga bisa ngebaca nih, bisa ngeliat nih use case yang ada di Indonesia nih udah ada apa aja nih, yang belum apa gitu. Atau nggak di dunia apapun itulah, industri atau nggak di dunia pertanian, itu masih banyak butuh AI atau enggak aplikasi buat mempermudah pekerjaan petani atau yang lainnya lah gitu teman-teman. Jadi harus sering baca kayak literatur ya kan, artikel yang muat teknologi yang diimplement di dunia real world, kayak di dunia pertanian atau nggak di dunia perikanan atau nggak di dunia industri, jual beli segala macam, pasti baca-baca nih. Karena kita masih banyak yang harus yang diimplementasi dari AI ke dunia dunia real yang di Indonesia ini. Salah satunya itu di dunia perikanan sama di pertanian ya, itu penting banget. Belum ada juga di Indonesia, masih jarang ya. Itu baru EV seri doang, tapi kalau dunia pertaniannya belum ada deh. Kita harus mikir ke depannya harus gimana. Maka sering-sering baca-baca biar ketahuan use case-nya apa. Ada yang perlu ditanyakan nggak teman-teman? Langsung aja ya, open mic atau ngechat, boleh. Nanti kalau bisa skripsi kan harus bikin gitu ya, sesuatu yang wah ya, kayak bikin aplikasi desktop buat apa, web, tengah mobile ya kan. Kalau misalnya bisa ya kan, bikin aplikasi yang bagus. Nanti ke depannya kalau di dunia kerja bakal ditanya nih, kamu dulu pakai apa skripsinya, bikin apaan, pakai teknologi apa, nah pasti tanyakan nih kalau ketika kita masuk ke dunia pemrograman ya, menjadi programmer, pasti ntar HR nanya, kamu dulu skripsi pakai apa, bikin apa. Jika bisa kita sekarang udah sering coba-coba ya, bikin aplikasi ini, bikin aplikasi itu, cari use case, jadi sekarang mesti dibiasakan. Dan yang perlu ditanyakan ke teman-teman, dibahas, atau ada yang bingung, langsung aja di open mic atau chat, langsung aja mau tanyakan ya. Hmm.
Ilyas mana Ilyas? Boleh, teman Ilyas. Open ini dia, udah open kamera. Mananya ada waktu sekitar 5 menit ya, buatnya. Kalau nggak ada, boleh Satria, silakan diambil alih. Boleh Satria, boleh diambil alih Satria kalau misalnya udah nggak ada lagi tanyakan lagi. Ya, mungkin terima kasih Pak Tono atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama kasih, ya. Pak. Terima kasih Pak Rizal, selamat Rizal. Terima kasih Pak. Insyaallah, Ya, luar biasa. Ya, mari Pak. ya, Assalamualaikum. salam Mbak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, Sampai jumpa. Pak. Ya.